Kita langsung aja mulai live malam hari ini. Aku matiin komennya, aku izin matiin komennya. Terus kalau kamu masih mau nanya, boleh di question box di kanan ya, di kanan bawah ini. Dan kalau mau share live-nya bisa share di situ juga, oke? Oke. BRMS terjun bebas, Miss Ara. Oke. Mari kita mulai live malam hari ini. Sebelumnya aku mau kenalin diriku dulu buat kalian yang baru pertama kali di saham. Aku Ellen May, aku di pasar saham sejak tahun 2007 ya, dan aku mulai mengedukasi di market sekitaran tahun 2011. Jadi sekarang ini udah sekitaran 13 tahun aku mengedukasi di market. Dan kenapa kalau kalian tanya 13 tahun aku masih still educating, memang passion, memang seneng. Jadi aku suka belajar dan berbagi apapun yang ada di kepalaku, tidak hanya saham, sebenarnya tentang kehidupan pun aku juga pengen untuk bagikan. Dan ke depan aku akan bikin video-video tentang apa aja yang di kepalaku itu aku akan share di YT gitu ya. Jadi aku akan bikin semacam diary gitu, bukan diare. Aku akan bikin diary tentang apa yang aku pikirkan, aku baca gitu. Justru aku terinspirasi dari anak aku yang suka nyatet apa yang kita omongin, jadi bahan TED Talk. Aku juga terinspirasi sama Ibu Grace Tahir yang suka mencatat apa yang dipikirannya dan disampaikan. Jadi ke depan aku akan share itu ke YT gitu ya. Tapi malam hari ini seperti biasa aku akan jelasin dulu tentang saham. Dan di live malam ini seperti biasa kita akan bahas tentang saham yang sehari-hari. Tapi saya tidak menjelaskan tentang sistem trading ataupun sistem investasi kita, di mana sistem itu bisa dipelajari dalam webinar Investart dan juga webinar M-Trade Start. Nah, jadi webinar Investart sendiri kapan nanti aku akan pin di sini. Ya, ini udah ada tanggalnya 23 November jam 10 pagi. Daftarnya di emvst.id_live, emvst.id_live. Oke, aku akan mulai bahas dengan IHSG dulu. Dan juga apa aja yang aku kepengen bahas, suka-suka aku. Terus kalau aku tiba-tiba terpikir tentang edukasi, malam hari ini aku kepengen jelasin tentang sistem investasi dan sistem trading yang semuanya pasti teruji. Ada waktu yang akan menguji sistem kalian, apapun itu. Dan apa sistem yang aku pakai saat ini aku akan mungkin ceritain juga di live malam hari ini ya. Oke. Sebelum aku bahas IHSG, aku mau bahas dulu indeks Dow Jones futures ya, futuresnya ini merah dikit, normal aja, merahnya dikit normal, dan potensial sideways setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden. Jadi ini naik tinggi, abis itu ada sideways di sini. Dan sebelum aku lanjutkan untuk bahas tentang saham, aku mau kasih lihat dikit Bitcoin yang sempat rally setelah Donald Trump terpilih. Kali ini dia akan berpotensi menjadi sideways. Jadi jangan berpikir wah udah naik baru dibahas. Saya bukan mau merekomendasikan untuk beli Bitcoin, tapi saya cuma mau nge-remind bahwa sekarang ini sudah waktunya dia untuk retrace atau turun, sehingga Anda perlu berhati-hati. Terus kemudian saya mau bahas untuk nilai tukar rupiah kita yang sangat penting sekali. Kalian perlu perhatikan, sangat penting sekali ya. Jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap IHSG. Jadi rupiah selama beberapa hari terakhir ini sempat melemah lagi setelah sempat menguat pada tanggal 8 November. Jadi USD-nya turun, ini rupiahnya agak-agak melemah, atau USD-nya beberapa hari terakhir sempat naik lagi, makanya IHSG-nya juga stagnan aja. Dan kira-kira ini USD bakalan ke arahnya kemana sih? USD ini kira-kira arahnya bakalan terdekat 15.846, dan kelihatan di sini di 15.846 ini nggak bisa dijebolin. Jadi yang tertinggi waktu itu di 6 November dan 7 November tertingginya sempat di 15.859, terus abis itu turun lagi ya. Jadi keesokan harinya pas tanggal 7 November nggak bisa lewatin 15.846. Angka itu lumayan sakral ya. Jadi sementara dalam jangka pendek resistensinya ke situ, atau kalau ditanya USD arahnya kemana, bisa ke situ. Terus di atasnya ada resisten lagi 15.922 dan 16.048. Jadi area-area ini kalau bisa dibulatkan sekitar area 16.000 itu adalah area resistensinya USD gitu. Nah, pertanyaannya, apakah rupiah kita akan terus melemah atau USD akan terus menguat? Jawabannya sebenarnya tergantung pada kebijakan ya di Amerika sana. Yang ditunggu-tunggu apa? Masih sama, yang ditunggu-tunggu sebenarnya adalah pelaku pasar ini menanti seberapa agresif atau seberapa kejamnya
perang dagang yang akan diluncurkan oleh Donald Trump. Jadi tarif impor itu bakalan dinaikin banget ya, sekitaran 20% untuk negara lain, itu untuk melindungi produsen-produsen mereka yang di dalam negeri di Amerika sana. Dan juga untuk melindungi perekonomian di Amerika itu sendiri, manufaktur di Amerika, tarif impor dari China itu dinaikkan 60%, potensi 60% ke depan. Dan ini akan menjadi tantangan buat perekonomian sebenarnya, karena berpotensi meningkatkan inflasi. Tapi di sisi yang sama, Donald Trump juga mau bahwa suku bunga itu diturunkan, sehingga apa? Kalau suku bunga diturunkan, market bisa bergerak, ekonomi bisa bergerak lebih panas, dan itu juga akan positif buat pasar saham. Jadi mana yang lebih kuat saat ini? Investor gede lagi menanti-nanti, lagi menunggu-nunggu kira-kira mana ya yang lebih strong ya, antara sentimen perang dagang atau perang tarif ini, tarif impor, atau sentimen suku bunga gitu. Jadi mana ya yang kira-kira Donald Trump bakalan lebih jalanin gitu loh. Nah, sambil sembari menanti sentimen-sentimen itu, ada beberapa sentimen lain yang kita perlu lihat juga. Sentimen harga komoditas, geopolitik, terus yang perlu diperhatiin adalah akhir tahun biasanya permintaan untuk sektor energi, permintaan untuk bahan bakar dan juga batu bara itu cenderung meningkat. Cuman biasanya terrefleksi di laporan keuangan laporan keuangan kuartal akhir 2024 atau full year 2024 itu munculnya di Januari atau Februari. Oke, sekarang kita lihat IHSG kita gimana kabarnya. Wah, udah lama ya kita nggak bahas IHSG secara khusus, karena beberapa waktu terakhir IHSG itu sempat pas naik-naiknya kenceng-kencengnya di bulan Agustus September kemarin. Ini selain karena saham perbankan, juga sebelum-sebelumnya ini naik juga karena saham-saham Papa PP atau dari grup Prayogo Pangestu yang naiknya lumayan kencang seperti saham brand dan lain-lain. Nah, beberapa hari terakhir ini IHSG sempat mantul dikit dari supportnya, dari level terendahnya di 11 November. Yang waktu itu banyak saham perbankan turun tapi kemudian mengalami pantulan tipis. Sekali lagi saya mau memberitahu buat teman-teman semuanya, saham perbankan kamu nggak ada masalah sama sekali. Ini adalah swing jangka pendek aja, dimana banyak teman yang udah mengikuti saya lama, mereka nggak takut, nggak khawatir, tapi biasanya yang takut, yang khawatir adalah yang baru mulai atau yang baru memulai lagi. Jadi aku mau kasih tahu aja, ini nggak masalah. Ini BCA juga udah mantul sekitaran dari 9.800 sampai 10.200, terendahnya ini 98. Setiap kali dia turun langsung bentuk candlenya hijau. Setiap kali dia turun kayak gini di 8 Oktober turun banget candlenya hijau. Kenapa? Artinya ada yang nambungin tiap BCA jatuh. Ini udah naik 4% dari bottomnya pada tanggal 11 November kemarin, jadi nggak masalah sama sekali. Meskipun saya nggak bisa bilang dalam jangka pendek BCA tren naik itu enggak. Ya, jadi BCA masih ada potensi turun sampai ke level 10.000, 9.800 juga masih ada kemungkinan di situ. Tapi tenang aja, santai aja. Strategi yang cocok untuk BCA ini adalah strategi dollar cost averaging. Kalau kamu masuk MVS dijelasin tuh strategi dollar cost averaging tuh gimana. Intinya sih nyicil-nyicil gitu dengan nominal yang sama dalam periode yang tertentu. Buku aku yang hijau ini, Nabung Saham Sekarang, ini isinya tentang dollar cost averaging, tapi untuk case tadi saham-sahamnya itu udah kurang relevan karena perlu diupdate terus ya. Untuk saham-sahamnya itu buku udah aku bikin di sejak tahun kapan, cuman beberapa sahamnya masih relevan juga. Intinya ilmunya tuh case tadinya Anda masih bisa pakai logikanya, cuman harga sahamnya pastinya udah beda ya dengan harga saham sekarang gitu. Oke, terus kemudian BMRI. Ya, BMRI gimana kabarnya? BMRI view kita masih sama, valuasi masih tinggi dan udah naik beberapa hari sama kayak BCA, masih ada potensi koreksi sampai sekitaran 6225 sampai 6250 koreksi jangka pendek, dan kemudian ada pantulan lagi. Sehingga kalau saya perhatikan di sini baik BCA maupun BRI berpotensi untuk membentuk pattern double bottom. Ya, jadi ada bottom 1, ada bottom kedua di sini. Tenang aja gengs, nggak masalah kalau kamu punya BRI di harga atas pun, duit kamu bakalan pasti tetap akan balik dan masih bisa cuan. Ya, mungkin kamu perlu menunggu sedikit lebih lama, mungkin sekitaran 2 atau 3 bulan. Kita nggak tahu juga kapan BMRI akan kembali ke 7.500 atau 7.475. Tapi yang jelas pasti akan kembali.
dan gak akan butuh waktu lama, gak akan sampai bertahun-tahun. Nah, yang menarik beberapa waktu belakangan ini ya, ternyata teman-teman yang beli saham-saham fundamental bagus itu returnnya dalam beberapa hari ini mungkin kalah dengan emiten-emiten yang fundamentalnya tuh kurang tapi rally-nya cepat. Terutama ada beberapa grup tertentu yang nanti aku akan bahas. Itu gimana menghadapi ini? Jadi apakah kita nggak bisa lagi pakai sistem fundamental teknikal kayak gini atau just trading aja apa yang lagi naik gitu. Nanti aku akan bahas ya. Nah, ini perhatikan buat saham BBNI ini juga sama. Kurang lebih sama, cuman BBNI pantulannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu tinggi, sehingga BBNI masih bisa ada potensi menguji area supportnya sekitaran 4870-an ya. Untuk BBRI ini sebenarnya yang paling udah terkoreksi paling signifikan, dan beberapa hari kemarin itu sempat menyentuh support sekitaran level 4370 ya. Jadi potensinya untuk BBRI ini sama seperti BCA dan BMRI akan berpotensi untuk membentuk pattern double bottom atau pattern W ini dengan tanda pattern double bottom itu merupakan bottom market ya. Jadi bottomnya di kuartal keempat 2024. Meskipun market beberapa hari ini cenderung stagnan atau sideways, BRI juga beberapa saham perbankan naiknya tuh kayak malu-malu kucing. Tapi saya tetap menyimpulkan bahwa beberapa hari ini bottom yang terjadi pada 11 November kemarin itu bisa menjadi bottom di kuartal 4 2024 ini, yang biasanya terjadi sekitaran bulan Oktober, tapi kali ini agak-agak mundur sedikit sekitaran bulan November. Kenapa? Karena Agustus sampai September kemarin udah naik tinggi. Intinya kamu santai aja. Nah, ada yang bilang gini, tadi aku ngeliat satu konten lucu juga ya, bener juga ya. Holder BBRI menangis melihat saham grup Bakrinya naik kenceng. Coba perhatikan, ini aku lucu-lucuan aja sih, ini kayak lucu-lucuan aja, nggak ada apa yang signifikan ya. Aku sempat geli sendiri ketika lihat feed dari Instagram aku. Jadi berita-berita yang lewat kayak gitu, kan suka lucu ya orang bikin berita tuh kayak yang penting dan yang nggak penting, pokoknya menarik perhatian orang itu kan dinaikin ya beritanya, difotoin. Taipan atau konglo yang ikut Presiden Prabowo pergi ke China. Terus aku liatin dong mukanya satu-satu. Nih komen nyalain aja nih biar lucu nih, biar seru. Nih aku liatin dong satu-satu. Coba sebut di sini siapa aja yang ikut beliau pergi ke China. Tulis di sini. Kalau nggak salah ada Pak PP. Aku nggak tahu Pak Aguan ada nggak sih? Aguan ada nggak ya? Pak Aguan ada nggak? Coba tulis. Terus kalau nggak salah Pak Anindya Bakri kayaknya ada. Terus siapa lagi ya? Aku nggak hafal deh. Siapa aja yang ikut ke China waktu itu? Itu konten yang ada ya Pak Aguan ya, ada ya. Terus siapa lagi sih? TW, PP, Bakri itu Pak Anin maksudnya. Nah, di situ aku berpikir, kok kayaknya saham-sahamnya mereka yang banyak naik belakangan ini. Bener nggak? Saham Bakri, Pak Hashim ya, liatin tuh kalau Pak Hashim. Ya nggak sih? Pak PP, Pak Anindya Bakri, Tommy W, Aguan, Arsyad Rashid, Boy Thohir yang belum naik sahamnya, MBMA sama MDKA, baru hari ini naik. Frankie Wijaya tuh BSDE, Tekim INKP. Ya nggak sih? Ya wis, akhirnya analisis fundamental, analisis teknikal gak pakai semua, pakainya analisis konglo. Analisis konglo yang ikut Pak Prabowo pergi ke China. Kok gitu? Saya tuh mikir lucu juga ya, bisa ya cek sahamnya ternyata memang banyak yang naik yang kayak gitu loh. Jadi ya udah, sekarang kita lihat aja di situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah analisis fundamental tuh nggak bisa dipakai? Apakah analisis teknikal itu nggak bisa dipakai? Oke, aku jawab dulu yang analisis teknikal ya. Sebenarnya kalau analisis teknikal itu tetap bisa dipakai dengan kondisi apapun, mau penyebabnya apapun itu, karena analisis teknikal tuh melihat pergerakan saham. Tapi yang mungkin beberapa di antara kita agak miss adalah biasanya pergerakan saham tuh kan ada sideways-nya dulu, baru naik, ya kan? Terus sideways lagi naik. Nah, ini kadang-kadang tuh nariknya tuh kayak nggak ada sideways-nya, nggak ada remnya, sehingga orang tuh bingung, ini nggak ada pijakan tuh masuk di mana gitu. Aku kasih contoh dikit.
Yang ini Pani kebetulan M-Trade dapat waktu itu. Ada pijakannya, sebentar. Kalau yang ngerti teknikal, pasti kalian agak bingung nih. Ini pijakannya di mana? Gue mau masuk di mana? Oke, waktu itu kita M-Trade dapat di sini di 21 Agustus. Pas di murah ya kan? Lihat di Igoi saya, yang di YT yang di Tok, I'm so sorry, nggak bisa kasih lihat. Nah, sejak saat itu Pani tuh rally terus. Sideways-nya tuh cuman 1 2 3 4 5 hari breakout lagi. Sideways lagi 4 hari, 5 hari breakout lagi. Nah, 4 hari, 5 hari breakout lagi. Nah, ini pattern saham-saham dari fotonya om-om atau bapak-bapak yang ikut terpampang di foto itu gitu loh. Kayak sahamnya kayak gini semua kebanyakan gitu ya. Sideways ini cuman, nah ini bagus nih dikasih sideways sekitaran 10 hari ini. Kita masih hold waktu itu. Terus breakout lagi. Sideways beberapa hari kita udah jualan M-Trade cuan 140%, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Pani udah sempat ngasih kita cuan 140%. Abis itu naik lagi, nggak sopan ini naiknya beneran. Ini yang pakai teknikal kan ya jadinya kayak swing trading aja, breakout pendek, profit taking, breakout pendek, profit taking. Kenapa? Karena secara ilmu teknikal kalau sideways-nya pendek itu biasanya memang rally-nya cepat, abis itu turunnya juga cepat gitu loh. Nah, jadi siapkan sabuk pengaman yang buat kalian yang ngikutin saham kayak gini, kencengin sabuk pengamanmu. Disclaimer, M-Trade itu udah profit taking di sini dan kita 100% kita pakai 1000% kita pakai just technical, kita nggak ada bisikan-bisikan apapun. Meskipun di luar sana banyak yang bilang, Pani mau ke 20.000, mau ke Noban, mau ke Siban, mau ke Goban, beritanya mau kayak gitu, serah kamu lah gitu ya. Jadi kita benar-benar waktu itu pakai technical doang dan di sini kelihatan tanda distribusi 4 November kita keluar sekitaran area sebelum itu kita udah keluar sih di sini sekitaran akhir Oktober kalau nggak salah. Nah, jadi 140% di situ. Ya, kongres buat yang dapat. Kalau yang nggak dapat, yang masuk belakangan, mungkin di M-Trade jujur saja belakangan ini ada beberapa cut loss gitu ya. Aku mau cerita dulu tentang ini. Nah, terus jadi kayak gini, gimana? Wah, ini sideways lagi 10 hari, boleh masuk nggak sih? Kita watch dulu aja. Kita akan rewatch Pani, tapi di sini hanya untuk trading jangka pendek aja. Ya, jadi kalau cara mainnya kayak gini, saya pantengin tuh saham-sahamnya konglo-konglo itu. Saya pantengin tuh sahamnya om-om itu. Tapi mesti pakai ini ya, jangan cuma pakai emosi doang. Kalau gitu kita pakai analisa konglo yang ikut foto pergi ke Chungkwoo, ke China, bolehlah kita lihat nih Pani ini naik tinggi nih. Tapi kita trading jangka pendek aja dan mesti diingat resikonya di sini cukup tinggi. Kenapa? Karena ini naiknya sudah lebih dari 100% sejak sideways panjangnya kan. Sebenarnya pijakan kita sideways panjang ya. Kalau nggak ada sideways panjang berarti kita cuma trading jangka pendek-pendek doang. Sekarang, saham apa lagi nih yang gerak nih dari grup Bakri? BRMS tuh tiba-tiba bangun dari tidurnya tuh patternnya mirip kayak Pani juga, mirip banget ya. Tapi waktu itu jujur kata kita nggak masuk ya. Karena kita sebenarnya agak-agak berhati-hati dengan grup ini. Seringkali bangun tidur lagi gitu ya, bangun tidur lagi gitu. Nah ternyata dia nggak tidur lagi nih, something nih, sesuatu nih kita liatin. Dan ini bentuknya mirip kayak Pani, naiknya kayak gini. Nah, buat kalian yang punya si kongres, tapi kalau buat yang belum punya, aku sarankan sabar-sabar dulu ya. Kalian tetap harus nunggu sideways-nya. Meskipun sideways-nya nggak panjang ya, tetap nunggu sideways-nya. Nah, hari ini tuh BRMS turun sekitaran 6%. Ada yang bilang BRMS diguyur, rontok, dan sebagainya. Menurut aku ini juga masih sementara aja. Jadi kita menunggu retracement, maunya sih nunggu sekitaran level 400 ya kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, ya kita lihatlah dia sideways beberapa hari, mungkin 5-10 hari. Jika ada breakout, kita akan trading untuk trading jangka pendek aja gitu ya. Jadi jangka pendek aja, you have to be very careful kalau saham udah posisinya kayak gini. Dari bawah sampai atas di sini ini udah sekitaran 100% lebih, 180%, 200%. Ya, kamu harus hati-hati. Jangan sampai jadi tempat cuci piring. Di watch boleh, tapi jangan sampai jadi tempat cuci piring dan resikonya di market ini sangat tinggi sekali. Oke, jadi kalau belakangan ini kita lihat banyak saham sideways yang gerak, cuman saham-saham itu aja ya. Ini yang aku ceritain. Kemudian apa aja yang lagi bangun dari tidur panjangnya, yaitu ada saham energi Mega Persada, tapi you have to be very careful lagi. Kenapa? Karena per hari ini dia udah deket banget sama resistance kuatnya di level 288 sampai 300 ya. Dan energi ini kalau misalkan kamu kelewat di BRMS, kamu kelewat di Pani, kok kayaknya energi ini boleh di watch ya. Misalkan mau nitip sendal dikit karena dia baru di awal-awal masa sideways-nya ya. Jadi belum sampai rally jauh, belum sampai rally tinggi.
Oke, disclaimer banget karena di sini resikonya sangat tinggi sekali. Terus kita mau lihat boom boom. Nah, ini sih boom boom ini juga antik nih. Antik pakai banget nih ya. Ini perhatikan, tadinya sideways panjang di bawah dan ini udah mulai naik. Ya naiknya sebenarnya kalau dibilang sektor batubara naik belum tentu juga. Yang lain-lain sektor batubara yang nggak ada kaitannya dengan grup-grup tertentu itu gerakannya ya slow melo-melo gitu ya. Kalau cuman melihat kinerjanya aja nih, ini slow melo-melo juga. PTBA sih aku masih suka karena dividennya masih akan gede gitu. Adaro kemarin naik dia karena IPO, ada potensi IPO AI di sini, tapi abis itu sideways. Tapi intinya long story short, Adaro itu aku nggak terlalu lirik. Kenapa? Karena meskipun dividen yieldnya dia gede 30%, abis itu jatuh 40% kan sama aja ya. Nah, dulu juga aku dividen investing di PTBA dapat yield 28%, jatuh 30-40%, aku nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang sudah menyiapkan tahun depannya bakalan dapat dividen gede lagi. Tapi kalau Adaro, ini habis IPO AI nanti harga sahamnya bisa turun, habis bagi dividen harga sahamnya bisa turun, dan ketika nanti AI keluar, dia secara pendapatan dan laba perusahaan jadi nggak banyak, jadi ke depan dividennya juga jadi nggak banyak. Balik lagi deh ke sektor yang tadi banyak om-om yang ikut Pak Prabowo ke China, ternyata sahamnya juga meroket. Mari kita lihat saham GoTo, karena GoTo dapat deal di China, which is itu sangat bagus buat GoTo. Tapi kita lihat ya bagaimana dengan pergerakan harga sahamnya yang sempat menyentuh angka gocap, kemudian dia bangun dari tidurnya, sempat mau koma tapi nggak jadi koma. Nih kayak kalau detak jantung tuh kan udah mulai tut gitu kan, ternyata dia bangun lagi. Bagus lah ya, jadi bagus lah gitu loh. Cuman kalau saya melihat sebenarnya ini juga saham trading, ini belum aman buat untuk diinvestingkan. Dan kalau kamu mau trading saham-sahamnya om-om yang pergi ke China dan memang trennya sekarang lagi oke, aku nggak ngerti ada korelasi apa, aku cuma ngelihat wajah mereka, tiba-tiba aku teringat teng gitu aja. Loh ini kan PANI naik, loh ini kan BRMS naik, loh ini kan oh ya Watch Energy, oh oke. Aku akan watch MDKA, aku akan watch MBMA. Kenapa? Karena selain saham-saham ini, MBMA dan MDKA yang belum banyak geraknya. Meskipun MBMA tadi naik kenceng, tapi ini baru gerakan pertama. Perhatikan volume transaksinya tinggi banget atau gede banget. Ini baru bangun pertama kali, dan MBMA ini size-nya gede, jadi nggak kayak saham-saham yang lainnya kayak PANI atau apa tuh, mereka lebih gampang lah geraknya, naiknya tuh lebih gampang, yang ini lebih susah. Jadi kamu juga mesti harus siap-siap pembatasan risiko kalau dia jatuh atau breakdown di bawah 494 ya. 494 itu support kuatnya. Oke, terus kemudian kita mau lihat MDKA. MDKA gimana? MDKA ini lagi di area support. Perhatikan supportnya 2180. Di sini ini juga udah mulai bangun ya. Tadi saya ngomong ke tim kita ada meeting internal, kita ngomong, ini saham ini coba lihat nih. Ini punya bos siapa ya? Oh, bos ini. Oke, ikut gak pergi ke China? Oh, ikut. Oke, bercanda. Selebihnya analisis teknikal dan analisis fundamental tetap harus diperhatikan ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sekarang aku mau bicara tentang sistem. Bicara tentang metode untuk investasi. Ya tadi bercandaan yang setengah serius, tapi bercandaan yang semoga menghasilkan cuan. Sekarang yang bukan bercandaan, sekarang yang serius punya ya. Jadi sistem itu apa sih? Sistem adalah urut-urutan kerja, tata cara. Kalau di perusahaan tuh namanya SOP, salah satu bagian dari sistem. Meskipun sistem bukan cuma SOP. Demikian pula ketika kita investasi dan kita trading, kita punya yang namanya sistem di Mvest dan di Mtrade. Mvest kita sistemnya mengikuti orang terkaya di dunia yang berhasil dari investasi saham, yaitu Opa Warren Buffett. Buku Opa Warren Buffett saya baca ulang-ulang. Tim kita juga bacain terus buku itu. Kita liatin YouTube-nya, kita liatin ini, dan semua intinya strateginya adalah value investing in growth company. Jadi bukan value investing ala Benjamin Graham doang, cigar butt, ada rokok di pinggir jalan, masih ada puffnya, dipungut, dihisap, terus kemudian udah, terus habis itu dibuang. Memang nggak enak sih, tapi gratis, kata Opa Warren kayak gitu. Warren nggak pakai lagi strategi kayak gitu. Kenapa? Karena Warren bilang kesalahan terbesar dia pakai strategi itu adalah
ketika dia membeli Berkshire Hathaway. Kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah membeli Berkshire Hathaway. Sampai akhirnya Berkshire Hathaway ini dia rombak-rombak, dia pivot jadi perusahaan investasi dan bisa menguntungkan. Oke, intinya Warren Buffett mengembangkan strateginya dan tidak mau terus pakai strategi yang lama di kepalanya. Dia terus mengembangkan dan rendah hati mau mengubah dirinya terus. Demikian pula dengan Charlie Munger. Dan yang kita pakai strateginya Warren Buffett untuk investing, yang pertama lihat pangsa pasar, bisnis model, manajemen perusahaan, profitabilitas, valuasi. Dua yang pertama bicara tentang kualitas perusahaan. Dua yang akhir bicara tentang kuantitas. Kalau dua yang pertama nggak bagus, dua yang akhir nggak masuk hitungan. Jadi filteringnya dari dua yang pertama dulu. Maka dari itu dulu Warren Buffett suka banget sektor consumer goods. Karena itu merupakan satu kompetensi dia, circle of competence dia. Dia ahli di situ. Tapi setelah timnya Warren Buffett ini lengkap, bisa memvaluasi perusahaan teknologi, Warren Buffett mau di situ. Ya, jadi di sini dilihat dulu pangsa pasar, bisnis model, dan juga manajemen perusahaan. Nah, kemudian dilihat profitabilitas perusahaan. Dia nggak mau perusahaan yang rugi. Udah, gitu toh, gampang. Loh, tapi perusahaan teknologi gimana? Kan banyak yang masih rugi nanti. Sebentar ya. Terus kemudian yang terakhir, valuasi ini bicara tentang timing. Kalau 1, 2, dan 3 sudah memenuhi kriteria, baru yang keempat dilihat valuasinya, timing. Kalau di Mvest kita tambahin satu lagi untuk timing, melengkapi timing, kita pakai chart, secara monthly chart, kita lihat apakah siklusnya udah mulai belok ke atas, kita akan beli, atau pas di bottom kita akan beli. Bottom sih susah nebak market bottom, ya belok dikit lah. Dan kita jualnya biasanya kalau udah belok ke bawah. Nah, saham Mvest jarang yang kita udah profit taking atau udah sell. Ada beberapa dikit yang kayak ACES, INKP, TKIM waktu itu kita ada kasih tahu dikit, tapi tetap harus di hold. Nah, itu adalah sistem untuk investing. Sekarang untuk sistem tradingnya gimana? Sistem trading aku mau gambar di sini karena aku nggak bisa jelasin tanpa menggambar. Lihat di Igoi. Kalian sangat beruntung karena belakangan ini aku rajin ngasih edukasi di live, bukan cuma bahas market doang. Karena saya mau kalian benar-benar ngerti gimana make money di market. Oke. Sebentar, brushnya ditebelin dulu biar kelihatan. Tebelin brushnya, oke. Kalau yang kalian lihat ini pasti udah ngerti. Ya. Ini di nomor 1, 2, 3. Kok susah ya pakai itu gambarinnya, jadi 4. Ini angka 4 ya by the way ya. 5. Tremor. 6. Ini anggap aja ini turun, masih turun. Ini 7 masih turun. Oke. Pertanyaan aku, jawab di komen. Kalian pasti pinter. Beli di mana? Jual di mana? Tulis. Beli dulu deh. Beli di mana? Hai Chelsea. Beli di mana? Di angka berapa? Orang pinter belinya kalau nggak di 1 ya di 2. Tapi kalau 1 tuh di bottom market, kita kadang nggak tahu sahamnya tuh masih gini. Salah-salah nangkep pisau jatuh ntar. Kalau beli di 2 bentuknya udah gini gitu kan. Ya, jadi belinya mostly di 2. Sistem kita tuh belinya di 2 gitu loh. Ya, di 1 tuh susah. 1 tuh nyolong start dan ujung-ujungnya lama, sideways. Saya mau jelasin dulu, tak ulang-ulang ini kalau buat M-Traders, member M-Trade yang mau ngikutin morning briefing kita, yang mau mengikuti trading academy kita, yang mau mengikuti cuantastik tuh webinar khusus untuk M-Traders, investors. Kalian kalau ngerti, ngikut terus. Jika beli di nomor 1, keuntungannya atau kelebihannya, keunggulannya adalah kamu dapat di murah. Nih pintar nih, banyak yang pintar beli dijual, jual di 6. Kamu dapat di murah kalau di 1. Tapi konsekuensinya kalau kamu beli di 1 dapat di murah, bakalan sideways-nya lumayan lama. Mau time frame apapun, time frame jangka menengah lebih lama, time frame jangka pendek swing trading lebih cepat. Ya, jadi di M-Trade Academy itu diajarin untuk ngebaca ini. Nah, kalau kamu belinya di 2, artinya tuh udah breakout. Nah, kalau udah breakout, dia geraknya akan lebih cepat. Hah, bingung nih, maksudnya apa sih? Oke, saya coba jelaskan ya. Pani, waktu itu kita beli di 2. Beli di 2 itu di mana? Di sini.
Perhatiin, aku akan kasih lihat gambarnya lebih jelas. Tuh, sideways. Dia sideways-nya kayak gini, ya kan, sideways. Nah, ini dia udah mulai naik breakout kayak gini. Ini belinya di 2. Kalau beli di 1 di mana sih? Kalau beli di 1 tuh di bawah sini loh. Oh, mungkin pas kena EMA 200 kamu beli, itu beli di 1. Bakalan gimana? Nunggu lebih lama. Kalau beli di 2 biasanya naik lebih cepat. Oke, sekarang saya tarik lagi gambarnya. Perhatikan di sini. Kira-kira pertanyaan saya, ada nggak yang beli di 3? Kira-kira Entret pernah nggak ya beli di 3? Di 3 itu di sini. Oh ya pernah. Terutama untuk strategi apa? Swing trading. Kalau pakai strategi swing trading biasanya, nih misalkan contoh ya, ini chart. Wih, ini pattern, ini flag. Ting, udah jualan di sini. Ini udah jualan sell di atas ya. Nah, ini aku jelasin dulu nih. Terus kemudian ada retracement. Twing. Anggaplah ini gambar pakai mouse jelek ya. Anggaplah ini kayak bentuknya kayak flag gitulah. Ya kan? Nah, anggap kayak gini ya. Nah, ini jadi beli di 3. Dia anggap aja nih yang K3 di sini. Lihat di Igoi ya saya, yang di YT yang di tok-tok nggak ngetik nanti. @official Igoi-nya. Oke, nah terus beli di sini, ya kan? Biasanya kalau bentuknya kayak gini, ini flag dia bakalan lanjut naik. Nah, kenyataannya beberapa kali bisa juga nggak dia breakdown balik turun ke bawah? Oh, bisa banget. Maka dari itu kita kan selalu sedia yang namanya stop loss ya. Di sini kita trading sudah mengikuti sistem. Tapi ketika kita mengikuti sistem, secara probabilitas dia naik itu lebih banyak memang. Tapi ada kalanya dia bisa turun. Kira-kira kayak gitu. Maka disinilah kita pakein stop loss, ya. Nah, pernah nggak naik terus sampai sini profit takingnya di sini? Oh, pernah banget, sering banget. Dapat beberapa saham. Aku kasih contoh ya. MAPI, Mitra Adi Perkasa. Ini kalau mau dilihat historicalnya ada. Mitra Adi Perkasa. 10 September 1 Oktober 10 September itu di sini nih. Nah, ini di sini 10 September pas dia breakout di sini ya. Nah, 1 Oktober itu nah di sini. Nih, di kursor nih, di sini. Ini kan pas belok ke atas ya. Ini angka 2 pas belok ke atas. Ini pas belok ke bawah di sini. 1 Oktober itu di nih, pas di sini. Jadi kamu tahu ya, di sini ini cuan, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya, kamu mau mengikuti sistem investasi jangka panjang, sistemnya Warren Buffett, value investing in growth company. Pernah nggak ngalamin tarikan ke bawah dulu? Aku ingatkan lagi kalau lupa, atau mungkin belum pernah tahu. Aku ingatkan lagi. S Hardware, ini contoh epic banget. Aku ulang-ulang, kenapa? Karena epic banget. Di Desember 2022, orang-orang tuh pada ketakutan. Pas saya nge-live, saya kan nge-live terus dari 2020 sampai sekarang, harusnya masuk muri nih. Di Igoi juga ada layarnya. Igoi ada layarnya di Igoi. Lihat di Igoi aja saya. Ya, yang di YT. Ya, jadi di 2022 Desember, waktu itu kan S Hardware harganya sekitaran 500 ya. Terus kita ada launch Mfest di Januari 2023. Nah, harganya sekitaran masih 500-an. Nah, tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Investors pasti tahu banget. Turun sampai ke berapa? Jangan cuma mau dengerin rekomendasi saham doang. Kamu harus ngerti sistem. Kalau kamu nggak ngerti sistem, kamu bakalan dikocok-kocok market sama bandar gitu. Ini pernah turun sampai 15%. 18% malah. Naik. Terus naik cuan 11%. Ini kan kamu ngelihat chart monthly ya. Padahal yang ngejalan ini 1, 2, 3, 4 bulan, 5 bulan. Investornya, waduh 5 bulan belum berbunga nih, gimana? Itu loh investor jangka panjang. Warren Buffett tuh kalau nge-hold lama, sampai akhirnya dia sempat cuan 80%, pernah sampai cuan 93%, up to ya pastinya ya, karena mungkin ada yang beli di sini, harganya beda-beda dikit lah. Terus ada yang, oh abis itu turun, waduh gimana nih turun, sampai 40%. Di sini kita kasih tahu, jual dulu deh sebagian gitu ya, jual dulu deh sebagian. Nah, terus kemudian dia naik lagi, cuan lagi 80%, sekarang turun lagi. Investing tuh kayak gitu, swingnya swing monthly gede. Tapi yang paling penting diperhatikan adalah kalau sudah mengikuti sistem 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya, jadi udah melewati pangsa pasar, bisnis model, profitability management, valuasi, dan yang terakhir secara technical kita lihat pakai chart.
Sebenarnya investasi kamu bakalan blooming, bakalan berbuah, cuman butuh waktu aja. Terutama yang saat ini lagi investasi, saham-saham perbankan, BBRI, BCA, dan kawan-kawan, returnnya kalah sama saham-saham grup Bakri, sama sahamnya Pak Aguan, Pak Pepe. Ya udah, nggak apa-apa lah gitu loh. Namanya juga jangka panjang investing. Kuatkan imanmu, jangan gampang tergoda-goda gitu loh. Kamu kalau punya istri di rumah, istri calon istri atau istri gitu nih, orangnya diem-diem kayak ngebosenin gitu, tapi dia baik, dia sayang, dia ini, jangan tergoda lah sama cewek-cewek di luar yang lebih seksi, lebih bahenol gimana gitu loh. Kalau kamu belum menikah ya silahkan, kamu mau pilih selera kamu yang macam gimana silahkan gitu loh. Tapi kalau kamu sudah menikah, artinya kamu sudah memilih saham yang kamu masukin dalam portfoliomu, kayak saham BCA atau BRI atau kawan-kawan yang portfoliomu yang investasinya bagus-bagus lah, fundamentalnya bagus-bagus lah, kayak Astra International, valuasinya juga sekarang masih murah loh. Dosa apa sih Astra International? Sekarang ASII itu ya, sejak kita review buy untuk investing, MVest tuh dia nggak jatuh di bawah level buy kita gitu. Jadi Astra International nih kalian tanyain terus tiap hari, BRI kalian tanyain terus tiap hari. Astra International kita dapat di bottom sekitaran di bawah level 4.600 buat investing itu ya. Nah jadi perhatikan di sini, ini tuh juga sampai hari ini dia tuh masih membentuk base keduanya ya, emang lemot, mau gimana, geraknya emang lambat, itulah saham investing. Tapi kalau kamu mau buat long term, mau buat pensiun ya, kira-kira kalau dengan valuasi saat ini Astra tuh masih ada upside-nya. Saya nggak bilang dia tuh saham the best yang nggak bisa turun ya, tapi valuasinya masih cukup masuk akal, rasional buat investing gitu loh. Nah, kalau kamu mau ngelirik-ngelirik saham-saham yang geraknya seksi, bahenol kayak gitu, itu buat trading aja istilah kata. Kalau kamu masih baru dalam tahap pacaran-pacaran, silakan lah mau mencoba gitu loh. Tapi jangan coba-coba kalau kamu mau investasi atau kamu mau nikahin buat jangka panjang. Analoginya semoga tidak berlebihan. Dan mohon maaf buat emiten, bukan maksud aku untuk gimana, tapi kita ngelihat secara fluktuasi jangka pendek memang saham-saham itu tadi bagus untuk di tradingin ya. Mohon maaf sekali lagi, jangan ada yang tersinggung. Maksudnya bukan gimana kok, maksudnya ya mungkin lain hari ya saya akan mencari analogi yang lebih oke ya. Laporan keuangan perusahaan, dari tadi ngomong kemana-mana baru ngomong laporan keuangan perusahaan. Dari banyak laporan keuangan perusahaan yang muncul beberapa hari terakhir ini, ada saham AGII, Silo, Blibli, ada masih ruginya udah turun, terus kemudian ada MPMX, ada Best, laba bersih ITMG turun, Life Traveler 11 kalorik janda kayak bumi biasa sadis loh. Sembarangan. Oke, aku mau watch Toba. Ini juga, ini kayaknya kemarin nggak ngikut Pak Prabowo sih. Tapi anyway, nggak ngikut Pak Prabowo pergi ke China. Tapi pantas untuk dilirik gitu loh. Jadi, oke. Jadi saham-saham yang tadi potensial ya, saham grup Bakri masih potensial, Pani juga potensial, tapi be very careful, fluktuasinya sangat tinggi sekali, sangat tinggi ya. Jadi kalau kamu mau trading, kamu harus siap dengan resikonya. Toba, kok saya deg-degan ya malam hari ini ya. Semoga live saya nggak di-cut sembarangan. Saya akan upload selengkapnya di YT, jadi kalau di-cut orang saya punya buktinya. Saya objektif menganalisa. Oke, deg-degan. Oke, Toba ini ada rencana untuk buyback saham. Artinya kalau buyback saham itu intinya bagus lah buat harga saham ya, karena jumlah saham yang beredar bakalan menjadi tidak sebanyak sekarang gitu loh. Jadi ya anyway itu akan bagus, dan sekarang ini patternnya masih ada pattern falling wedges, dimana ini pattern yang menarik gitu ya. Oke, terus kemudian perhatikan juga untuk saham PTBA ini dia dividennya bakalan masih oke. Sebentar lagi ini kabarnya sebagai pedoman umum PTBA itu menetapkan dividen payout ratio sebesar 35-40% untuk tahun-tahun mendatang. Jadi untuk tahun-tahun mendatang bakalan masih bagi dividen sekitaran 35% dari keseluruhan laba bersihnya dia.
sampai 40%. Jadi kalau kita ukur pakai laba bersih di 9 months 24 yang disetahunkan ya, atau trailing 12 months itu sebesar 5,58 triliun. Maka kita kalau ngitung-ngitung nih ya, sotoy-sotoyan ngitung dividennya, nilai dividennya tuh bakalan kurang lebih sekitaran 1,95 triliun kalau dividen payout ratio-nya 35% aja paling dikit. Dan dividen per share-nya tuh 169,53 per lembar saham. Potensi yield-nya sekitaran 6%-an gitu loh. Ya, jadi pakai harga average-nya sekitaran 2.837 per lembar saham atau harga kurang lebih harga saat inilah. Ini berarti potensi yield-nya dibandingkan harga saat itu sekitar 6% buat tahun depan. Intinya masih bakalan ada potensi untuk bagi dividen. Nah, terus kemudian MDKA tadi aku udah bahas dikit juga. MDKA ini ya ada Pak Boy Thohir di sini. Dan MBMA hari ini tadi mantul, kita watch MDKA belum tentu loh naik loh, mungkin aku sotoy aja tadi ya. Ya jadi MDKA saat ini tuh lagi mengerjakan proyek bawah tanah, proyek tambang bawah tanah, tembaga 7 bukit di Banyuwangi, dan secara teknikal dia lagi di area support yang cukup kuat. Terus kemudian kita lihat, aku suka Antam. Disclaimer, kalau aku bilang aku suka Antam ini bukan rekomendasi untuk besok ya, karena Antam ini dia mencatatkan total volume produksi logam emas sampai September 2024 itu sekitaran 743 kg atau 23.888 troy ounce. Dan adapun penjualan emas Antam dalam 9 bulan 2024 ini naik 47% secara tahunan, dari 19.460 kg jadi 28.567 kg. Sehingga Antam kalau kita lihat harga emasnya naik, terus volume penjualannya naik, maka laporan keuangan full year 2024-nya dia bakalan menarik. Dan ini bisa jadi satu saham yang kita bisa lirik kalau misalkan dia ada koreksi atau ada retracement. Sekali lagi disclaimer buat teman-teman semuanya. Nanti saya akan kasih lihat untuk tradingan M-Trade belakangan ini bagaimana. Memang ada beberapa stop loss, tapi kita sudah mengikuti sistem kita. Jadi kalau kita ngikutin sistem dalam jangka pendek, mungkin tradingan atau investasi kita tuh bisa agak-agak merah dikit gitu ya. Kalau trading tuh kena cut loss gitu ya, agak merah dikit. Tapi kalau investing kena floating loss, jadi mesti bersabar ketika rugi. Nah, tapi ketika kita mengikuti sistem, meskipun dalam jangka pendek ada merah-merahnya, tapi dalam jangka menengah panjang, secara statistik masih akan lebih gede cuannya. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa saya dari tahun 2011 mengedukasi sampai sekarang masih ada, karena saya punya sistem. M-Trade, M-Fast punya sistem yang terus dikembangkan dan diperbaiki. Sistem saya di 2011 dan 2017 dan 2024 pastinya berbeda. Kalau yang dulu ngelihat saya ngajar, buku saya ini tulisan 2010, saya agak malu ketika merekomendasikan buku ini, tapi ternyata banyak orang yang terberkati juga pakai buku ini. Jadi saya merasa bahwa ilmu itu berkembang, tapi sistem tetap sama. Jadi diimprove aja gitu sistemnya ya. Intinya kalau kamu percaya pada sistem, jangka pendek bisa merah, tapi jangka menengah panjang masih oke. Oke, terus kemudian ada yang nanya IPO, AAD gimana? AAD itu sebenarnya AAI-nya Adaro yang di divestasi. Ini bakalan IPO pencatatan di bursa tuh perkiraan 5 Desember 2024. Potensi dana yang diperoleh sekitaran 4,6 triliun. Ini big IPO, very big IPO. Pertanyaan, apakah bakalan naik kayak brand? Ada yang bilang, banyak yang bilang teman-teman, gosipnya bakalan bisa naik kayak brand ya. Gak ada yang tahu. Story-nya bagus, kinerja perusahaan bagus, dan yang beli Adaro untuk bisa dapat AAI ini kayaknya nggak ada di lock gitu loh. Jadi lebih ke AAI-nya yang bagus, AADI-nya yang bagus gitu loh ke depan. Tapi kalau ditanya bisa naik sampai sejauh mana, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena bicara tentang saham itu bicara tentang supply and demand. Demand-nya besar, supply-nya kecil, naik. Demand-nya besar, supply yang besar, naik tapi nggak kencang. Demand-nya kecil, supply-nya besar, turun sahamnya. Nah sekarang perhatikan jumlah saham yang ditawarkan 778,7 juta saham. Banyak nggak? Banyak. Potensi dana yang diperoleh 4,6 triliun.
Rentang harga penawaran sekitaran 4.590 sampai 5.900. Thanks for team Mtrade Invest yang udah provide saya data-data ini. Penawaran awal book buildingnya 12 sampai 18 November 2024. Kalau dilihat size-nya gede nggak? Gede, ya. Demand-nya besar nggak? Besar. Tapi nanti gimana? Abis IPO bakalan naik tinggi nggak? Saya nggak tahu deh. Jadi kalau Anda tanya saya bukan tipe yang suka trading saham IPO, tapi kita akan tetap watch. Jadi kalau misalkan ada masuk ke saham IPO pun sifatnya nitip sandal aja. Ya, jadi untuk Adaro sendiri sebelum IPO ya, kepemilikan saham AAD untuk Adaro sebelum IPO 7 miliar, saham sudah IPO 90%, intinya Adaro bakalan turun secara labanya, tujuan penggunaan dana IPO. Intinya lebih ke AAD lah yang lebih diuntungkan dibandingkan dengan Adaronya sendiri. Maksudnya lebih pilih beli mana, lebih pilih beli AAD-nya. Kira-kira kayak gitu sih. Angelica Lotus 88, Miss Sumber Inspirasi selalu bikin tenang. Terima kasih, sama-sama. Oke, aku mau summary, aku mau recap live aku malam hari ini. Banyak banget yang nanyain tentang Adaro dan AAD. Gak usah pusing kalau kamu punya Adaro. Kalau misalkan aku punya Adaro, kebetulan aku sudah nggak punya Adaro, aku akan jual. Ya, kenapa? Karena ya udah, habis itu kalau AAD IPO, Adaro bakalan turun. Adaro bagi dividen, dia juga bakalan turun. Ke depan dividennya juga nggak banyak. Apakah aku akan beli AAD atau enggak? Nanti lihat sikon. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan saham yang fundamentalnya bagus tapi gerakannya nggak bisa cepat naik? Sabar. Yang ketiga, kalau kamu trading jangka pendek, tradingnya pakai technical, trading baik-baik, kena stop loss seperti yang kita beberapa hari terakhir kena stop loss. Sabar. Sistemnya lagi diuji. Sabar. Bentuk flag bisa breakdown nggak? Bisa. Bentuk cup and handle bisa breakdown nggak? Bisa. Tapi potensinya sebenarnya probabilitasnya tuh kecil. Sekarang belakangan ini dalam seminggu terakhir ini baru banyak stop loss. Tapi dalam 1-2 bulan sebelum ini profit takingnya juga luar biasa banyaknya. Cuannya juga banyak. Buat kamu yang baru trading, baru mulai trading, baru mulai investasi, semangat. Sabar. Paling penting buat kamu adalah mempelajari sistem, mempelajari the why and the how. Miss, apakah IHSG belum efektif juga karena pelaku pasar banyak niatnya hanya untuk mengkapitalisasi pemula yang literasi terbatas dan tidak mau mengedukasi seperti Miss? Soalnya mereka menganggap rahasia perusahaan. Aku nggak ngerti pertanyaannya. Tapi maksud aku sih sebenarnya intinya ya, market itu digerakkan siapa? Market itu digerakkan sama big money. Retail remah-remah rengginang seperti aku nggak mau retail remah-remah rengginang terus bandai mau jadi big money juga ya. Jadi kalau teman-teman yang masih belajar, masih sebagai investor retail, senjata kalian selain fundamental, sebenarnya senjata kalian tuh analisis teknikal dan analisis likuiditas. Tapi kalau sudah jadi big money, kalau sudah jadi investor gede, udah jadi hedge fund, itu senjatanya fundamental. Tok, udah fundamental. Kalau mereka pakai technical, artinya aneh dong. Masa mereka follow retail? Kan kita pakai technical karena kita retail mau follow ikan gede. Ya, jadi summary dari aku, understand the system, follow the system. Untuk long term investing masih oke. Kalau fundamentalnya bagus. 2, belakangan ini banyak saham yang menari-nari, gak peduli fundamentalnya kayak gimana, dari berbagai grup. Dan tadi lucu-lucuan aja ya sebenarnya ya, dari grupnya om-om yang ikut pergi ke Cungkuo, pergi ke China. Kebetulan aja sih, tapi nggak semua loh gitu. Ya buktinya sahamnya Pak Boy Thohir, MDKA baru gerak hari ini juga. Ini nggak tahu bisa naik tinggi atau enggak. Saham-saham kayak gitu di trading aja, pakai technical. Dan kalau yang udah naik tinggi kayak PANI, BRMS, di swing aja. Swing trading, very high risk. Buat pemula, buat saya sih enggak. Karena saya udah biasa ya. Jadi dengan resiko di market. Buat pemula, very high risk. Jangan sampai beli di pucuk, nanti kamu malah jadi kena turunan. Harus ngerti kapan nawarnya. Di Mtrade diajarin. Yang ketiga, teman-teman, kalau tadi investing, sekarang trading, aku mau bilang kalau sistem trading kamu lagi diuji, sabar, fokus pada belajarnya. Fokus pada belajarnya. Kalau kamu tidak setia pada sistem, kamu lompat-lompat dari sini ke sana, sebentar ilmunya trading, pakai super trader, sebentar ilmunya mau scalping, kan saya nggak scalping ya, pakai ilmu yang ini, sebentar pakai bandarmologi yang ini itu, kamu nggak akan pernah tahu bagaimana sistem itu bekerja. Malah nanti jadi dikerjain siapa ya, dikerjain yang mau ngerjain, kira-kira gitu aja.
Tidak ada sistem terbaik, sistem pasti akan tetap ada ruginya dikit-dikit. Yang paling penting, kamu ngerti bahwa dalam jangka panjang hasilnya bagus. Miss, aku udah beberapa minggu ini baca trend by pattern pakai bumbu MACD sama bit over. MACD tuh cuman pelengkap doang ya. Jadi kita MACD tuh nggak terlalu pakai ya. Ijo besok sore, belum tentu Jared. Kak main kripto nggak? BTC sekarang lagi mau retrace. Kalau mau beli tunggu retracementnya dulu. Miss, kalau mau beli AI kayak harus beli Adaro dulu nggak? Kayaknya kalau retail nggak deh. Aku juga nggak begitu tahu. Besok aku akan cari tahu, tim aku akan cari tahu dan infoin teman-teman yang ada di M-Trade. Kalau lupa diingetin aja, semoga nggak lupa. Karena udah malam, ngantuk saya. Oke ya? Sistem bisa sih enakan di BRI, Unilever, BCA, BRI, fenomena Donald Trump kan berakhir. Wow, nggak akan berakhir sampai Donald Trumpnya selesai menjabat. Dia bakalan ngomongnya setajam silet terus. BRPT, BBYB, nitip sendal, apa sih artinya nitip sendal tuh masuk dikit gitu loh maksudnya. Hani. Iya, SG mulai rebound ya, Miss. Masih sideways, Naura. Chesmologi, Adi the next ITMG. Bukan, Adi the next Adaro. Mau nanya Mbak Ellen, ini kah yang investasi saham di Telegram itu? Ya iya, aku mau kasih tahu, aku gak ada di Telegram. Jadi 1000% kalau kalian ada di Telegram itu scam. Aku gak ada di Telegram dan gak nerima titipan duit. Thank you udah bertanya. Miss, aku pemula. Setelah ikut member M-Trade saya jadi paham. Mantap, aku seneng kalau kamu mau belajar. Miss, banyak yang nawari saham India lebih cuan menurut misalnya gimana? Udah, saham Indonesia paling enak. Kan analisisnya paling gampang. Tinggal ngeliat foto doang. Foto chart maksudnya. Miss, ini tanam saham atau trading ya? Trading, investasi. Banyak penipuan, aku nggak terima titipan duit ya. Indi gimana lagi dekat-dekat support sih, tapi belum ada sentimen yang gimana. Oke deh, thank you semuanya, selamat malam, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau tadi ada bercandaan saya yang mungkin semoga tidak disalahpahami. Ya, kira-kira kayak gitu aja. Intinya saham-saham yang tadi saya sebut dalam beberapa grup itu menarik secara chartnya gitu aja. Miss semalam nggak live? Nggak, enter wind, masuk angin. Kalau ngerti bahasa India wae ngomongnya. Teliazar, Pak Tevi, India beli saham joget di pohon. Aca, oke ya. Miss saham brand nggak dulu sih. Swing aja lah, tapi sekarang nggak dulu. Unable to connect buat YT. Oke lah, ya udah. Selamat malam, semoga bermanfaat dan salam profit. Bye.